Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam forum ini. Di pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar ya, tabarukan dengan salah satu karya fenomenal ya, monumental karya Imam Ibnu Malik Al-Andalusi. Semoga acara kita hari ini kegiatannya ya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita diskusikan ya, kita dengarkan ini bermanfaat ya, membawa berkah bagi kita semuanya. Amin. Sebelumnya mungkin saya ingin sedikit perkenalan pada pagi hari ini, mungkin sampai selesai nanti. Kegiatan ini akan kami pandu ya, sehingga kalau nggak kenal mungkin kurang enak juga. Saya Muhammad Khairul Huda. Kebetulan pada pagi hari ini diamanahi untuk memimpin jalannya kegiatan ya, khataman kitab Alfiyah. Ini adalah mungkin sesi pertama. Saya hanya diamanahi untuk menyampaikan 100 bait dari 1000 bait ya kitab Alfiyah Ibnu Malik. Saya asli Jawa Timur, tapi tinggal di Bogor ya. Menghabiskan belajar di Kota Kediri, pesantren Lirboyo. Lalu ke UIN Jakarta, bersamaan itu dengan belajar hadis ya di pesantren Profesor Ali Mustafa Yakub, Kiai Haji, di Darussunnah. Saat ini aktivitas saya ya menulis, meneliti, dan mengajar. Ada di pesantren, ada juga di kampus. Saya mengajar di Institut Darul Quran di kampusnya Ustadz Yusuf Mansur, juga di Darussunnah ya, alma mater saya. Itu mungkin jadi saya tinggal di Bogor, bapak-bapak dan ibu sekalian, mas-mas, mbak-mbak. Kalau ada yang di sekitar Bogor akan mampir. Itu mungkin sedikit perkenalan. Saya mungkin tidak akan minta bapak-bapak dan ibu-ibu, mas-mas dan mbak-mbak untuk berkenalan karena waktunya mungkin akan terkuras ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan sedikit tentang kitab Alfiyah Ibnu Malik yang kita akan coba baca nanti ya. Ya, jadi kitab Alfiyah Ibnu Malik ini dikarang oleh Imam Jamaluddin ya, Muhammad bin Malik Al-Andalusi. Beliau ini dari kelahiran Andalusia, Jain, atau kalau dalam bahasa Arab Al-Jayyani. Ya, Jain ini ada di Andalusia ya, Spanyol hari ini. Dulu pernah dikuasai ya oleh umat Islam, orang-orang Arab, mereka menyebutnya bangsa Moor ya. Ada peradaban besar di sana ya, maksudnya ilmu pengetahuannya maju, arsitektur, ekonomi, politik, dan
seterusnya. Nah, ada banyak ahli ulama yang kelahiran Andalusia. Nah, Imam Ibnu Malik ini lahir atau hidup sekitar abad 12 atau 13. Beberapa tahun atau beberapa ratus tahun kemudian ya, sekitar 1400-an, itu kesultanan-kesultanan, kerajaan-kerajaan di sana kalah oleh kerajaan-kerajaan Katolik, dan pada akhirnya umat Islam harus tersingkir dari sana. Banyak yang berhijrah ke kawasan timur atau kawasan Afrika dari dunia Islam. Salah satu yang berhijrah ini adalah Imam Ibnu Malik ini. Jadi kelahiran Spanyol ya, tapi sukunya Arab, rasnya, bangsanya adalah bangsa Arab. Dia dari suku Toi, kabilah Toi. Ya. Ini salah satu kabilah di Jazirah Arab. Nah, lalu beliau pindah ke Suriah, ya, Damaskus. Beliau pernah lama di Aleppo ya, atau Al-Halab kalau dalam bahasa Arab. Aleppo yang kemarin ada tagar Save Aleppo itu ya, itu pernah tinggal di sana, berguru kepada banyak ulama ya di sana juga. Beliau madhabnya Syafi'i ya. Sekalipun negeri asalnya yaitu Andalusia, ini pada umumnya madhabnya adalah Maliki. Jadi kemungkinan besar beliau itu dulunya adalah pengikut madhab Maliki ya dalam fikih, lalu berpindah mengikuti madhab Syafi'i. Nah, karena beliau Malikiyah ya, kemungkinan besar akidahnya beliau ini adalah Asy'ariyah. Karena para ulama Malikiyah ya di Andalusia atau Maghrib pada umumnya itu madhab fikihnya ini adalah mengikuti Malikiyah, madhab akidahnya mengikuti Asy'ariyah. Nah, di Suriah beliau belajar dan berkarir ya menjadi ulama, guru besar, punya murid-murid yang hebat-hebat. Ya, punya murid yang hebat-hebat. Salah satu di antaranya adalah Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi mungkin teman-teman sudah tahu ya. Beliau pengarang kitab Syarah Muslim ya, Syarah Sahih Muslim. Kemudian Riyadhus Shalihin ya. Ada juga Arba'in Nawawi. Ada banyak sekali karya-karya beliau yang dinikmati oleh umat Islam hari ini. Nah, beliau ini adalah direktur, Imam Nawawi ini adalah direktur Darul Hadits Al-Ashrafiyah ya. Darul Hadits Al-Ashrafiyah. Ini ada di Damaskus yang kotanya hari ini dibom jadikan tempat perang ya. Nah, mazhabnya Syafi'i Imam Nawawi ini, kemudian akidahnya mengikuti mazhab Asy'ari. Dalam salah satu nazamnya Imam Ibnu Malik ini ya menyitir ya satu syair yang itu sebenarnya referensinya atau ditujukan kepada muridnya yang luar biasa, cerdas, brilian gitu ya, yaitu Imam An-Nawawi ini. Nanti ada di dalam bab Mubtada, tapi tidak akan kita bahas di pertemuan ini. Nah, ini adalah, jadi Imam Ibnu Malik ini punya banyak karya ya. Salah satunya yang besar adalah namanya Al-Kafiyah Asy-Syafiyah. Bentuknya nazam, terdiri dari 2.700 bait syair ya. 2.700 bait syair. Nah, ini kitab yang paling besar ya. Lalu diringkas ya, hanya menjadi 1.002 bait syair yang kemudian disebut sebagai Al-Alfiyah. Al-Alfiyah artinya seribuan gitu ya. Seribuan. Artinya kalau 1.002 ya ini juga termasuk seribuan juga. 2.700 ini termasuk seribuan juga. Bisa jadi 2.000-an ya. Nah, kitab Alfiyah ini juga disebut sebagai Al-Khulasoh ya, yaitu ringkasan. Maksudnya adalah ringkasan dari kitab Al-Kafiyah Asy-Syafiyah tadi itu, yang jumlah bait syairnya mencapai 2.700. Nah, ini adalah karya kitab Khulasoh Alfiyah Ibnu Malik. Ini adalah kitab nahwu paling
fenomenal, diajarkan oleh semua madhab di dalam Islam, ya. Apapun madhabnya, belajar nahwunya, level tertingginya pakai Alfiyah Ibnu Malik. Jadi kalau dalam sistem pendidikan tradisional biasanya ada sistem berjenjang, ya. Ada dasar, menengah, dan tinggi. Nah, sebelum mempelajari kitab Alfiyah ini harusnya ada pelajaran tentang kitab Al-Imriti, Al-Ajrumiyah, dan kitab-kitab yang lebih kecil. Nah, ini adalah kitab yang levelnya sebenarnya lebih tinggi, ya, kitab Alfiyah ini. Nah, karena ini levelnya tinggi, jadi bahasanya sebenarnya kalau belum akrab akan lebih sulit, ya, karena akan ada banyak istilah-istilah. Tetapi pada hari ini kita hanya akan mungkin sedikit memahami saja, ya, kita akan baca secara cepat dan dengan sedikit penjelasan, ya, dengan sedikit penjelasan. Baik, karena sudah 8:30, kurang 10 menit, kita akan coba memulai kegiatan ini. Sebelumnya mari kita luruskan niat dulu. Ini kita sedang belajar ilmu nahwu. Ilmu nahwu ini adalah salah satu ilmu yang fardu kifayah untuk dipelajari. Ya, fardu kifayah itu artinya apa? Kalau ada sekelompok orang yang sudah mempelajarinya, maka gugur, ya, kewajiban dari sebagian umat Islam yang lain. Jadi kita belajar pada hari ini, ya, untuk melaksanakan fardu kifayah. Jadi hukumnya sama dengan belajar ilmu kedokteran, ilmu sains, ilmu fikih secara mendalam, ya, menjadi mufti dan lain sebagainya. Hukumnya adalah fardu kifayah, artinya wajib kifayah. Jadi dengan demikian sebenarnya ini kalau kita laksanakan dengan niat menjalankan kewajiban ini, ya, ini kita dapat pahala fardu kifayah, ya, dapat pahala fardu kifayah. Nah, biar dapat pahala ini ada syaratnya, yaitu niatnya harus benar. Kalau kita tidak niat, ya insya Allah dapat ilmu saja. Tapi kalau diniati yang benar dan baik, itu insya Allah akan dapat pahalanya lah. Ya, niatnya adalah kita melaksanakan, ya, salah satu kewajiban fardu kifayah, ya, lillahi ta'ala. Boleh diniati belajar, ya, thalabul ilmi boleh. Itu mungkin yang perlu saya ingatkan sebelum kita belajar. Baik, mungkin teman-teman sudah mendapatkan PowerPoint-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Biasanya nih kalau di pesantren-pesantren dibaca dengan cara dilakukan, ya. Ada yang temponya cepat, ada juga yang lambat, ada yang sedang. Kalau yang cepat biasanya qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil Mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. Nah, seperti itu. Baik, kita akan coba memulainya. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki. Qala Muhammadun, telah berkata Muhammad, huwa ibnu Maliki, dia adalah anak Pak Maliki, ya. Muhammad bin Malik, ya. Ahmadu Rabbillah khairu maliki. Apa yang dia katakan? Ahmadu Rabbi laha khairu maliki. Saya memuji Tuhanku, yaitu Allah, khairu maliki, sebaik-baiknya zat yang maha memiliki, ya. Rabbi ini artinya khaliqun wa mudabbirun. Jadi yang menciptakan sekaligus mengatur, ya. Jadi yang menciptakan kita itu Allah, ya. Yang mengatur kita, kehidupan kita sampai hari ini, sampai detik ini, kita bisa bertemu begini, membuat telinga kita berfungsi sehingga bisa mendengarkan lawan bicara kita, itu adalah Allah, ya.
yang menggerakkan kita untuk mau belajar agama atau belajar berbagai hal itu adalah Allah, yang menggerakkan keinginan kita semuanya ya, mengatur hormon-hormonnya itu adalah Allah. Itu dari kata Rabbun ya. Allah, nama Tuhan kita adalah Allah, khairu maliki, sebaik-baik zat yang memiliki. Musallian ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmili nasyarafa. Seraya bersolawat kepada Nabi. Solawat ini artinya adalah rahmat ya, memintakan rahmat kepada Allah. Seringkali kalau kita mengkaji kitab kuning gitu ya, ada dimunculkan pertanyaan begini, Rasulullah ini kan manusia yang sudah mendapatkan rahmat begitu besar dari Allah ya, menjadi insan kamil, manusia paripurna, kemudian diangkat menjadi rasul ya, dijaga oleh Allah, bahkan Al-Qur'an ya menyebut Nabi itu sebagai rahmat ya. Tujuan diutusnya Nabi ini sebagai rahmatnya Allah. Jadi Nabi itu adalah rahmat itu sendiri. Tetapi kenapa kita sebagai umatnya kok dianjurkan masih memintakan rahmat kepada Allah ya untuk Nabi kita? Nah, ini apakah tidak tahsil hasil bahasanya itu? Ya, meminta sesuatu yang ya sebenarnya sudah terwujud. Nah, ini biasanya dijawab dengan cara begini, dikasih perumpamaan ya. Ibaratnya ada teko yang di bawahnya ditaruh nampan gitu ya. Teko ini penuh air. Ketika ditumpahkan air lagi ya, maka air itu akan tumpah ke lengsernya itu ya, ke nampannya itu. Nah, itulah perumpamaan ketika kita memintakan rahmat kepada Allah untuk Nabi. Rahmat itu akan melober, ya, akan membanjiri kita, akan kembali kepada kita sendiri. Kita akan mendapatkan rahmat itu. Kira-kira gitu. Al-Mustafa artinya terpilih ya. Dan atas keluarganya yang mencapai derajat kemuliaan. Keluarganya Nabi ini ada beberapa versi tafsir. Ada yang mengatakan ya Bani Hashim dan Bani Muthalib, keluarga besar Nabi. Ada juga kullu mukminin atau kullu taqiyin, itu adalah keluarga Nabi. Kalau kita misalnya menjadi orang yang bertakwa ya, berarti untuk berdasarkan tafsir kedua ini kita menjadi orang atau keluarganya Nabi. Wa asta'inullah fi alfiyah maqasidun nahwi biya mahwiyah. Saya memohon pertolongan ya kepada Allah ya untuk menyusun kitab Alfiyah ini. Ya, isinya kitab Alfiyah ini adalah maqasidun nahwi. Artinya apa? Inti-inti ya ilmu nahwu. Jadi sangat ringkas, padat ya ini nanti inti-inti ilmu nahwu itu apa saja. Tuqarribul aqsa billah lil mujazi wa tabsudul badla biwa'din munjazi. Kitab Alfiyah ini ya dapat memudahkan pengertian-pengertian yang sulit ya, kemudian menggunakan bahasa yang mudah. Watab sudul badla biwa'din munjazi, dan insya Allah ini akan memberikan banyak manfaat ya, memberikan banyak manfaat. Biwa'din munjazi ini dipromosikan oleh penulisnya sebagai jaminan gitu ya, terjamin, dijamin ini mudah untuk dipelajari ya, banyak manfaatnya. Watak tadiridon bi ghairi sukhti. Selain itu kitab Alfiyah ini tujuannya adalah untuk mencari ridho Allah ya, tanpa sedikit pun mendatangkan kemurkaan Allah. Jadi ditulis diharapkan ini bagian menjadi upaya penulisnya yaitu Imam Ibnu Malik untuk menggapai mardotillah, ridhonya Allah, tanpa ada sedikit pun kemurkaan Allah di dalamnya. Insya Allah ikhlas penulisnya. Faikotan Alfiyata Bni Mu'ti. Nah, ini melebihi keunggulan ya kitab Alfiyahnya Imam Ibnu Mu'ti. Nah, ini ada cerita menarik tentang ketika Imam Ibnu Malik sampai pada bait ini. Imam Ibnu Malik ini sebenarnya sudah punya karangan tadi Al-Kafiyah Asy-Syafiyah 2700 bait. Jadi tinggal ngeringkes saja apa saja sudah ada di benaknya gitu ya.
tinggal dicatatkan saja. Tapi ketika mencatat sampai faikotan alfiyata bin Mu'ti, tiba-tiba konsep yang sudah ada di pikiran beliau itu hilang. Beliau cari-cari apa sebabnya. Oh, ternyata ada unsur dalam tanda kutip takabur gitu ya. Ini lebih hebat daripada kitab alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Nah, lalu beliau minta maaf kepada Ibnu Mu'ti dan menyadari kesalahannya. Lalu kembali lagi ide-ide itu. Bahwa bisabhin haizin tafdila mustaujibun tanayal jamila. Alfiyahnya Ibnu Mu'ti, Imam Ibnu Mu'tinya ya, itu lebih berhak untuk mendapatkan keutamaan, pengutamaan gitu ya. Kenapa? Karena beliau yang punya ide awal ya. Ini mahal sekali. Kalau hari ini itu ada istilah hak moral ya. Kalau dalam karya ilmiah itu ada istilah hak ekonomi, ada hak moral gitu ya. Hak moralnya biasanya terkait dengan ide, terkait dengan pikiran, terkait dengan kepengarangan gitu ya. Nah ini ide awalnya adalah Imam Ibnu Mu'ti yang menulis Alfiyah begitu. Nah karena beliau adalah yang memulai, yang terinspirasi, beliau lebih berhak mendapatkan penghormatan lebih dulu. Mustaujibun tana'iyal jamila, beliau berhak mendapatkan pujian indah dari saya. Wallahu yakdi bihibatin wafirah liwallahu fi darajatil akhirah. Semoga Allah ya itu memberi karunia yang luas, hibatin. Jadi hibah dalam bahasa Arab, jadi pemberian dalam bahasa Arab itu ada beberapa macam ya. Ada yang disebut sedekah, zakat ya. Ada juga hibah, ada juga hadiah. Nah, yang tidak terkait dengan agama secara langsung ini ada dua, ada hadiah, ada hibah. Kalau hadiah itu biasanya diatarkan dan ada motifnya gitu ya. Nah, kalau hibah itu ya diberikan saja, tidak terkait dengan atau tidaknya penghormatan atau tidak gitu ya. Nah, itu hibah. Jadi di sini disebutkan dengan bentuk jamak hibatin, ya. Artinya karunia, pemberian. Suaranya berdengung ya. Ya, menggema Ustadz. Oh, menggema. Menggema kayak mantul. Sebentar, saya cari posisinya yang kurang. Kita lanjutkan. Liwalahu fi darajatil akhirah, ya semoga anugerah yang luas itu ya dianugerahkan kepada saya dan kepada beliau Imam Ibnu Mu'ti fi darajatil akhirah ya. Masih ya Ustadz, tadi bagus sekali yang tadi. Iya, gimana Bu? Iya, masih. Oh, masih berdengung. Ini nanti direkam, jangan khawatir untuk yang belum ini. Masih putus-putus kah? Masih putus-putus. Nah, ini suara yang ini bagus. Berarti internetnya Ustadz. Masih putus-putus Ustadz.
Masih putus-putus. Si Ustaz. Masih putus-putus. Oh, live dulu ya. Oke, saya coba Iya, iya. live dulu nanti masuk lagi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih. Tes suara, Ustadz.
Halo, tes 1 2 3. Tes. Sudah masuk kah? Halo. Halo. Cil Ustaz. Ya, kedengeran, teman-teman? Dengar. Alhamdulillah. Nah, ini bagus. Ini udah bagus. Oh, suaranya kecil. Halo, tes. Sudah kencang, teman-teman? Udah bagus, Ustaz. Halo? Bagus. Oke, sudah mendingan. Alhamdulillah. Baik. Mohon maaf ada gangguan. Kita akan lanjutkan. Baru mukadimah nih. Wallahu yakdi bihibatin wafirah liwalahu fi darajatil akhirah. Ya, semoga Allah ya menganugerahkan karunia-karunia yang luas kepada saya dan kepada Imam Ibnu Mu'ti fi darajatil akhirah di akhirat kelak gitu ya. Tingkatan-tingkatan akhirat kelak. Jadi ini doa dari penulisnya ya. Kita akan masuk ke pembahasan pertama, materi ilmu nahwunya. Seperti umumnya kitab-kitab ilmu nahwu selalu didahului pembahasan tentang kalam ya. Kalam itu kalau dalam bahasa Indonesia kalimat. Ya, Zoom direkam. Pak admin, Bu admin tolong direkam ya ini ya. Atau ini sudah di record belum? Oh, sudah di record ini. Pakai. Kalam ini kalau dalam bahasa Indonesia adalah kalimat ya. Nah, kalimat ini susunan dari beberapa kata ya. Nah, nanti ada kalau dalam bahasa Arab ada kata 3 jenis kata kalau dalam bahasa Arab. Pertama adalah isim, kemudian fi'il, dan terakhir adalah huruf, jenis huruf. Kalamuna lafdzun musfitun kastaqim wasmun fi'lun tsumma harfunil kalim. Kalamuna, kalam menurut para ahli ilmu nahwu. Jadi yang dipelajari ini adalah ilmu nahwu ya. Khususnya adalah bahasa Arab klasik. Ini tidak akan berbeda dengan seperti bahasa koran atau bahasa media ya hari ini. Ini bahasa Arab klasik. Ilmu nahwu ini objeknya terutama adalah mempelajari ilmu bahasa Arab klasik yang digunakan ya pada abad ke-7 ya selama kemudian ratusan tahun setelahnya. Yang biasa digunakan dalam Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab para ulama gitu ya. Mungkin teman-teman bisa mute mikrofonnya ya. Nah, itu objek dari ilmu nahwu. Nah, ilmu nahwu itu menurut kalam menurut ahli ilmu nahwu itu adalah lafdzun mufidun. Kata yang dapat memberi pengertian ya. Jadi kata itu ada juga yang nggak memberi pengertian. Misalnya hamur. Hamur teman-teman tahu nggak hamur? Kata rumah yang dibalik itu rumah dibalik menjadi hamur ya. Itu nggak memberikan pengertian. Kalau rumah orang masih bisa memahaminya. Tetapi dia tidak informatif ya, tidak informatif. Nah, mufid ini pengertian yang
informatif ya sifatnya itu. Seperti kata istaqim ya, istaqim. Istaqim ini artinya istiqomahlah. Nah, ini salah satu perintah agama ya, setelah masuk Islam selama mengucap istiqomahlah ya. Kalam satu kata tetapi dia bisa memberikan faedah, pengertian ya, informasi. Istaqim artinya ya berarti kita disuruh untuk disiplin, disuruh untuk istiqomah ya, disuruh untuk konsisten, itu istiqomah, kastaqim. Nah, istaqim ini contoh dari kalam ya, lafadz yang berfaedah, yang memberi pengertian gitu. Bisa dimengerti apa maksudnya. Kalau dalam kitab yang lebih kecil, definisinya lebih panjang. Misalnya, satu dia harus tersusun, tidak boleh satu kata. Kalau dalam kitab Alfiyah ini boleh satu kata, yang penting bisa dimengerti. Kalau dalam kitab lainnya itu nggak boleh satu kata, harus tersusun. Ya. Kalau disebut baitun saja itu belum disebut kalam. Darun yang artinya rumah itu juga belum disebut sebagai kalam. Sebagai lafadz iya, tetapi tidak sebagai kalam. Yang kedua, misalnya perbedaan lain dengan definisi yang ada di dalam kitab Alfiyah ini adalah bilwat'i. Jadi dia dinyatakan dalam keadaan sadar dan sesuai kaidah bahasa Arab. Contoh yang dikecualikan adalah ini. Teman-teman mungkin pernah tahu orang yang mengigau, dia ngomong apa, ya. Nah, ini tidak dianggap sebagai kalam menurut ahli ilmu nahwu. Menurut selain Imam Ibnu Malik ini ya. Kenapa? Karena tidak bilwat, tidak ada motif ya, tujuan dari assalamualaikum, waalaikumsalam dan lain sebagainya bagi ahli ilmu nahwu itu bukan kalam ya. Kenapa? Karena tidak didasari oleh satu motif tujuan gitu ya. Juga sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ada juga sesuai yang kelihatannya bahasa Arab, lafal-lafalnya, huruf-hurufnya, tapi ternyata bukan bahasa Arab. Ada banyak. Yaitu misalnya kata yang dibalik-balik tadi itu. Atau bahasa non-Arab yang ditulis menggunakan bahasa Arab. Misalnya kawasan yang mengalami Arabisasi, ya, seperti Persia, India, Urdu, ya. Kemudian Nusantara kuno, itu pakai yang istilahnya Arab Jawi, ya, Arab Jawi atau Pegon dan seterusnya. Ini tidak disusun, tidak berdasarkan kaidah bahasa Arab. Wasmun wa fi'lun tsumma harfunil kalim. Lalu ada istilah isim, fi'il, dan huruf. Ketiganya disebut sebagai kalim, ya. Jadi penyusun kalam, kalimat ya dalam bahasa Indonesia itu ada tiga, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Nah, ketiga-tiganya disebut sebagai kalim ya. Wahidhu kalimatun. Nah, bentuk tunggalnya kalim tadi adalah kalimat. Jadi kalau menyebut isim berarti kalimat, kalau huruf berarti kalimat huruf. Jadi wahiduhu kalimatun. Jadi bentuk tunggalnya kalim itu adalah kalimatun. Jadi kalau kalimat dalam bahasa Indonesia itu pernyataan lengkap, kalau dalam bahasa Arab kalimat itu satu kata. Ya. Wal qaulu am, lafadz qaul itu lebih umum, ya, bisa digunakan untuk menyebut kalam, juga bisa digunakan menyebut kalimat. Isim, fi'il, huruf itu bisa disebut qaul, ya. Istaqim atau kalam itu juga disebut qaul. Wakil matun biha kalamun qad yu'am. Kalau kata kilmah itu juga bisa digunakan untuk menyebut istilah kalam. Jadi ini istilah-istilah saja sebenarnya untuk menyebut kalam, kalimat ini apa pakainya. Jadi kalau dalam ilmu nahwu nanti istilah-istilah ini ya kepake ya teman-teman.
Ini harus dipahami dulu. Jadi secara garis besar kalimat dalam bahasa Arab disebut kalam. Disebut kalam. Bagian-bagian kalimat atau kata-kata penyusunnya ini disebut kalimat. Ada 3 jenis. Fi'il, isim, huruf. Nah, ada banyak. Lalu apa yang membedakan fi'il, isim, dan huruf? Oh, ternyata ada pembedanya. Ini dijelaskan dalam nazam berikut. Bil jari wat tanwini wa nida wa al wa musnadin lilis mitamyizun hasol. Apa namanya? Dengan jer. Jer ini harokat kasroh ya, teman-teman. Di akhir kata. Jadi kalau ada apa namanya kata dalam bahasa Arab, huruf akhirnya itu di kasroh, kemungkinan besar dia adalah jer. Ya. Jer. Wat tanwini atau lafat yang akhirnya ditanwin. Kemudian wanida, lalu lafat yang bisa dipanggil dengan menggunakan huruf panggilan ya. Ya, Zaidu misalnya, atau wa'al, atau lafat yang bisa kemasukan al. Kemudian wa musnadin lilismi, lafat yang bisa disandarkan kepada isim, diidofahkan ya, disambung dengan kalimat isim. Nah, ini berarti dia kalimat isim ya. Tanda kalimat fi'il bisa dibaca jar, bisa dibaca tanwin, bisa dijadikan munada, dipanggil ya begitu, atau disambung dengan al, alhamdu, al ismu, isim. Wa musnadin lil ismi, lalu diidofahkan disambungkan gitu. Misalnya daru Zaidin, rumah Zaid. Jadi kalau sudah bisa disambung begitu, berarti itu adalah tanda isim. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni akbilana fi'lun yang jali. Dengan tak pada lafat fa'alta, kemudian lafat apa tak pada lafat atat, ini adanya di akhir ya. Lafat akbilana, maka ini pertama adalah
mufhim bila satu kata itu menunjukkan ya kata makna perintah. Wal amru ilam yakulinuni makal fihi huwasmun nahwu soh wa khayar. Kata kalau dia punya makna perintah tetapi tidak bisa dimiliki nun taukid ya. Maka dia berarti kalimat isim. Namanya isim fi'il amr. Contohnya soh. Soh ini artinya diamlah. Soh. Ini artinya diamlah. Contoh lainnya adalah hayyahal. Atau kata-kata hayya ala sholah. Hayya. Kemarin itu viral misalnya hayya alal jihad. Nah, hayya itu adalah isim fi'il amr namanya. Dia kalimat isim. Sekalipun punya makna amar atau perintah ya. Mari, ayo. Gitu. Hayya 'ala shalah artinya mari menuju sholat. Hayya 'alal falah, mari melaksanakan hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan, keberuntungan gitu ya. Kenapa dimasukkan ke dalam kategori isim? Ya karena dia tidak bisa ya dimasuki nun taukid. Misalnya hayyanna, nggak bisa begitu ya. Nah ini tanda dari fi'il amr. Selanjutnya adalah tentang konsep mabni dan mu'rab. Jadi dalam bahasa Arab itu ya yang membedakan dengan bahasa yang lainnya, akhir kata itu ada harokatnya, a-i-u-nya. Nah, beda a-i-u, beda arti ya. Beda a-i-u, beda arti. Misalnya kita lihat dalam basmalah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Memnya di kasroh. Allahi. Ar-Rahmani. Ar-Rahimi. Nah, akhir kata yang berharokat ini ya itu ada yang disebut sebagai konsep mabni dan mu'rab. Nah, walismu minhu mu'rabun wa mabni. Isim itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Mu'rab itu apa? Mu'rab itu artinya menerima i'rab. I'rab itu adalah perubahan harokat di akhir kata. Bisa fathah, kasroh, bisa jer, bisa sukun gitu ya. Atau tetap ya, tetap ini artinya kalau fathah terus ya, ada juga yang kalau kasroh terus, ada juga yang domah terus dan seterusnya. Nah yang paten seperti ini disebut sebagai mabni ya. Mabni ini artinya statis gitu ya. Nah kenapa ada isim yang mabni akhirnya itu statis gitu ya, tetap adalah alasannya lisyabahin minal hurufi madani. Jadi kalau hukum asalnya isim itu mu'rab, bisa berubah akhir katanya. Ya, akhir katanya bisa berubah. Kalau ada isim yang mabni, berarti dia sudah keluar dari khitahnya, keluar dari hukum asalnya. Nah, kenapa bisa keluar dari karakter khusus isim? Karena dia punya unsur yang identik dengan huruf ya. Nah, keserupaan dengan huruf inilah yang menyebabkan sebuah isim menjadi mabni atau statis harokat akhirnya. Di antara model keserupaannya adalah kasyabahil wat'i fismai jitana. Yang pertama adalah syabah wat'i. Ya, serupa dimensi atau aspek wat'inya. Wat'i ini artinya jumlah hurufnya. Isim atau bahasa Arab pada umumnya itu minimal 3 huruf ya. Fa'ala, zaidun, baitun, amrun, umumnya 3 huruf ya. Nah kalau kalimat huruf ya itu bisa 1 huruf, bisa 2 huruf. Kalau ada isim ya, kalimat isim itu kurang dari 3 huruf, berarti dia mirip dengan kalimat huruf. Contohnya adalah isim yang ada di dalam lafaz jitana. Dari dalam jitana ini ya
ada dua kalimat isim. Pertama ta, ini namanya domir khitab. Kemudian na, ini namanya domir mutakalim, ya. Dua-duanya kalimat isim, tetapi dia hanya terdiri dari satu huruf, ta dan na, ya. Artinya dia sudah keluar dari karakteristik kalimat isim. Akhirnya wajib dimabnikan. Wal maknawi fi mata wa fi guna. Nah, kemudian syabah maknawi, keserupaan ya secara maknawi. Jadi kalau isim itu biasanya menunjukkan makna tertentu gitu ya, makna tertentu. Nah, kalau ada isim yang artinya makna tertentu ini makna yang bisa dipahami dari kata tersebut tanpa perlu disambung dengan kata yang lain, ya. Jadi kalau definisi isim itu adalah ma yadullu ala maknan binafsihi walam yaktarin bizamanin. Kata yang bisa menunjuk makna tanpa disertai keterangan waktu. Nah, ini berbeda dengan kalimat huruf. Kalimat huruf itu ya tidak akan bermakna kalau tidak disambung dengan kata yang lain. Kalau ada isim, itu harus disambung dengan kata yang lain, ya. Berarti dia serupa dengan huruf. Intinya begitu. Contohnya apa? Contohnya adalah lafaz mata. Kemudian guna. Guna dan mata. Guna ini menunjuk tempat, ya. Mata ini menunjuk pertanyaan. Mata kapan? Nah, mata ini tidak bisa berdiri sendiri, dia harus digabung dengan yang lain. Mata cipta, kapan kamu datang? Tidak bisa mata apa gitu? Kapan apanya? Akan muncul pertanyaan seperti itu. Guna di sini. Apa yang di sini? Di sini saja, guna saja itu dia belum memberikan pengertian, maka harus digabung gitu ya. Wa kaniya batin anil fi'li bila ta'aturin wa kafikorin usila. Kemudian syabah niyabah. Ya. Jadi isim sama dengan huruf dalam aspek niyabah anil fi'li. Dia bisa menggantikan kalimat fi'il, ya, tapi tidak bisa menerima i'rab. Ya, ini seperti dalam isim fi'il tadi itu ya, soh. Soh ini dia bisa menggantikan kata uskut. Uskut ini artinya diam, soh juga artinya diam. Nah, soh ini bisa menggantikan uskut, ya. Tetapi soh tidak menerima perubahan harokat atau i'rab. Nah, ini disebut sebagai syabah niyabah yang menyebabkan isim ini menjadi mabni gitu ya. Tidak berubah akhirnya soh, akhirnya disukun. Hurufnya sod dan ha, huruf akhirnya disukun. Itu selamanya seperti itu. Ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat besok tetap soh. Kemudian wakaf tikorin usila, lalu iftikor, ya. Harus ada sambungannya. Kalau ada isim harus ada sambungannya. Ini juga menunjukkan adanya keserupaan dengan kalimat huruf seperti isim mausul, ya, seperti lafaz alladzi, alladzina. Ini harus digabung dengan misalnya alladzina amanu, alladzina kafaru. Tidak bisa berdiri sendiri alladzina. Nah, ini disebut sebagai syabah iftikor, ya. Serupa dengan huruf dalam aspek butuh disambung, ya, dengan kalimat setelahnya. Jadi kalau ada isim punya keserupaan dari beberapa dimensi tadi, ya, dengan huruf, maka dia keluar dari khitohnya sebagai kalimat isim yang harusnya mu'rob sehingga dia menjadi mabni. Wa mu'rabul asma ima qad salima min syabahil harfi ka artin wa summa. Isim yang mu'rob, ya, itu adalah isim yang selamat dari keserupaan-keserupaan dengan huruf. Seperti lafaz ardin dan sama.
ardin ini ya tidak sama, tidak ada keserupaan dengan huruf. Makanya dia bisa ditanwin ke ardin, ardun, ardon ya. Bisa menerima tanwin dan seterusnya. Kalau ardin ini contoh kalimat isim yang kelihatan i'rabnya ya. Harokat paling akhir dari huruf ardin, dotnya ini kelihatan. Din, dun, don. Nah, kalau sama, ini yang tidak kelihatan i'rabnya. Jadi nanti ada i'rab dzahir, seperti lafadz ardun, dan sama. Yaitu i'rab yang muqaddar, yang dianggap ada. Sama ini aslinya samawun. Ya. Samawun. Tetapi karena ada huruf wawu di akhir, jatuh setelah fathah, dia harus diubah menjadi alif. Nah, ada kaidah seperti itu. Menjadi sama, seperti itu aja. Selanjutnya adalah status mu'rab mabni dalam kalimat fi'il. Fi'lu amrin wa mudhiyin bunya wa a'rabu mudhari'an in arya. Fi'il amar dan fi'il madhi itu mabni. Harokatnya tetap, ya, harokatnya tetap nggak berubah-ubah. Misalnya fa'ala artinya telah melakukan. Harokat lam huruf paling akhir itu tetaplah fa'ala ya tetap terus seperti itu sampai hari kiamat akan tetap fa'ala. Kemudian fi'il amr akhirnya pasti sukun ya. Uf'ul lakukanlah ya misalnya. Uf'ul lakukanlah. Nah itu juga mabni istilahnya. Wa a'rabu mudhari'an. Nah, kalau fi'il mudhari' dia mu'rab. Misalnya yadribu atau yang suruh. Harokatnya huruf akhirnya dhammah ya. Tapi bisa dirubah menjadi fathah ya atau sukun. Ya yang sur atau yang suro. In arya. Nah, fi'il mudhari' ini mu'rab, artinya beri'rab, menerima i'rab ya. Kalau dia kosong. Dari apa? Min nuni taukidin. Dari nun taukid mubasyirin yang bertemu secara langsung. Wa min nuni inathin seperti dan juga kosong dari nun inas. Jadi di belakang fi'il mudhari itu tidak ada nun taukid dan nun inas. Nun yang menunjukkan perempuan banyak gitu ya. Contohnya nun jamak inas, jamak perempuan, contohnya adalah yarukna manfutin, yarukna perempuan-perempuan itu takut ya, manfutina orang yang terfitnah. Fitnah ini dalam bahasa Arab ada beberapa pengertian. Ada yang maknanya adalah chaos ya, kekacauan. Ada juga fitnah ini yang artinya adalah itsaratus syahwah, bangkit syahwatnya. Yaruk nama Putin perempuan-perempuan itu takut orang yang suka bikin kacau atau terkena fitnah gitu, atau yang terfitnah. Ya. Oke, jadi kalau fiil madhi, fiil amar itu mabni, fiil mudhari itu adalah mu'rab, bisa berubah akhir kata harokatnya. Yang dapat membangkitkan syahwat bisa ya Ustaz ya? Bagaimana? Yang dapat membangkitkan syahwat gitu Ustaz, bisa ya? Fitnah itu kalau untuk perempuan. Ya, bisa. Futina bisa. Ya rukna manfutina. Futina ini maksudnya man ini isinya adalah laki-laki ya kayaknya. Karena futinanya dia dibiarkan kosong gitu, tidak ada tanda-tanda muannasnya. Yarukna manfutin. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina. Kita lanjutkan hukum atau status mabni mu'rabnya kalimat huruf. Apa? Jadi kalau isim dia hukum asalnya mu'rab. Kalau fi'il madhi, fi'il amar, hukum aslinya adalah mabni. Fi'il mudhari, hukum aslinya adalah mu'rab. Kalau kalimat huruf, hukum aslinya adalah mabni. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina. Semua kalimat huruf ya wajib mabni.
Wal aslu fil mabniyi ayusakana. Hukum asal dalam kemabnian adalah sukun. Ya, itu hukum asalnya. Wa min hudzu fathin wa dzu kasrin wa dham. Di antara jenis mabni adalah mabni fathah, mabni kasrah, dan mabni dhammah. Mabni tadi adalah statis ya, harokat yang tidak berubah di akhir lafadz. Ada yang harokat akhirnya itu sukun terus, ada yang fathah terus, kasrah terus, ya, dhammah terus-terusan. Contohnya yang fathah terus aina. Aina kapanpun dimanapun itu penggunaannya di fathah huruf akhirnya. Nunnya itu di fathah. Aina, amsi selalu kasroh, haitsu selalu dhammah. Wasakinukam, ya. Dan yang contoh yang sukun ya, ini adalah lafadz kam. Kam, kaf dan mim, mimnya disukun, kam. Ini mabni sukun. Selanjutnya i'rab dalam kalimat fi'il dan isim. Jadi kalau kalimat isim hukum asalnya mu'rab. Fi'il mudhari hukum asalnya adalah mu'rab juga. Lalu i'rabnya bagaimana? Nah, wa raf'a wa nasba ja'alan i'raba lismin wa fi'lin nahwu lan ahaba. Nasab dan rafa jadikanlah i'rab bagi kalimat isim dan fi'il mudhari. Contohnya lan ahaba. Ya, contohnya lan ahaba. Walismu qad naulan ahaba dari kata ahaba ya, ini fi'il mudhari ya. Ahaba yang artinya takut atau sungkan. Lan ahaba artinya tidak pernah takut, tidak pernah sungkan. Ahaba yuhibu ihabah. Walismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisal fi'lu bi ayan jazima. Isim khususkanlah dengan i'rab jar. Jadi i'rab jar itu khusus ya, hanya bisa masuk ke kalimat isim. Nah, kalau i'rab jazm itu khusus untuk kalimat fi'il ya, teman-teman. Ada i'rab yang khusus, ada juga i'rab yang umum ya. Farfa bidhammin wangsipan fathan wajur kasran kadzikrullahi abdahu yasir. Rofakkanlah menggunakan tanda dhammah ya. Nasabkan dengan tanda fathah, lalu jarkan dengan tanda kasrah. Jadi i'rab seperti tadi saya katakan, i'rab adalah harokat di akhir kata ya, yang bisa berubah-ubah. Nah, i'rab ini ada 4, rofa, nasab, jar, dan jazm. Rafa dan nasab bisa masuk ke dalam kalimat fi'il dan isim. I'rab jar hanya bisa masuk ke dalam kalimat isim. I'rab jazm hanya bisa masuk ke kalimat fi'il. Untuk i'rab rafa ditandai dengan dhammah. Nasab ditandai dengan fathah, jar ditandai dengan kasroh. Sebagai contoh, kata zikrullahi abdahu yasur ya. Zikrullah, zikru. Ini i'rabnya adalah rofa, tandanya adalah ada doma di huruf ro ini ya, teman-teman. Kemudian Allahi ini jar, tandanya adalah kasrah. Abdahu ini i'rabnya adalah nasab, tandanya adalah fathah. Yasurru, ini rofa juga ya. Tandanya adalah dhammah di akhir. Zikrullahi abdahu yasurru.
zikrullah, menyebutnya Allah abdahu pada hambanya. Jadi ketika Allah menyebut hambanya, ya suruh, maka si hamba itu akan bahagia. Ya, kalau orang banyak berzikir, maka Allah akan menyebut namanya ya di kalangan para malaikat, dan itu satu hal yang membahagiakan. Nah, zikrullahi abdahu yasurru. Jadi tanda rofa adalah dhammah, tanda jar adalah kasrah, tanda nasab adalah fathah, ya. Seperti itu. Wajib ditaskinin, lalu jazamkan ya dengan menyukun, memasang harokat sukun gitu ya. Wa ghairu ma dzukir yanubu. Selain harokat-harokat tadi ya sebagai tanda i'rab asal, maka ada juga tanda i'rab yang sebagai pengganti harokat tadi ya, sebagai pengganti harokat tadi. Jadi tanda i'rab kalau rofa ya dia dhammah, kalau nasab tandanya adalah fathah, kalau jar tandanya adalah kasrah, kalau jazm tandanya adalah sukun. Ya. Jadi akhir kata dalam bahasa Arab itu tidak lepas dari 4 harokat ini. Dhammah, fathah, kasrah, sukun. Ya. Nah, tetapi selain tanda-tanda ini ada pengganti istilahnya. Ya. Tanda pengganti dhammah. Misalnya ada wawu. Misalnya lagi ada alif, nun. Ya. Misalnya lagi itsbatu, nun. Contohnya yang wawu ini adalah di sini dicontohkan ja'ahu bani namir. Ja'a telah datang ya. Aku bani namir. Telah datang aku bani namir, telah datang saudaranya bani namir. Nah, aku ini statusnya adalah rofa. Tanda rofaknya adalah wawu. Wawu ini adalah pengganti dari dhammah tadi. Nah, ini ada sistem pengganti. Nanti ada banyak sekali pengganti gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Tanda i'rab rofa. Warfa biwawin wangsiban nabil alif wajrubia in ma minal asma asif. Nah, sekarang kita masuk ke tanda i'rab pengganti ya. Harokat dhammah. Warfa biwawin wangsibana bil alif. Rafa'kan dengan menambahkan wawu, nasabkan dengan menambahkan alif. Wajrur biyain dan jarkan dengan menambahkan ya. Ma minal asma asif lafaz isim-isim yang akan saya sebutkan berikut ini. Ini isim-isim yang disebut sebagai asma'us sittah atau isim yang 6. Jadi ketika rofa dia pakai wawu, ketika nasab pakai alif, ketika jar pakai ya. Mindaka dzu. Yang pertama adalah lafaz dzu. Jadi dzu ini kalau rofa dipasang wawu ya menjadi dzu. Kalau nasab dia pakai alif za. Kalau jar dia pakai ya. Ya. Insuhbatan abana. Mindaka dzu insuhbatan abana. Walfa mukhaitul mimu min hubana. Kemudian lafat abana, lafat abun ya, itu kalau dom apa rofa pakai wawu. Misalnya Abu Bakrin ya, abu-abu nama-nama kunyah itu ya, Abu Bakrin, Abu Umar, Abu Abdillah, Abu Muhammad atau siapa ya. Ini nama kuliah ini ya kalau rofa pakainya wawu, tanda rofanya. Kalau nasab Aba Bakrin. Kalau jar Abi Bakrin ya.
Wal famu, lalu lafat famu, lafat ketiga dari asmaul sita adalah famu. Ini kalau rofa dia menjadi famu, fama, fami, ya seperti itu. Abun akhun khamun kadzaka wahanu wa naksufi hadzal akhiri ahsanu. Kata lainnya adalah abun tadi sudah, kemudian akhun, akhuka misalnya, saudara laki-lakimu. Rofaknya pakai wawu. Akhoka. Kalau nasab pakai alif. Akhika. Kalau jar pakai ya. Akhoka, akhuka, akhika. Nah ini akan beda ya. Misalnya jaa akhuka, telah datang saudaramu. Ro'aitu akhoka, saya telah melihat saudaramu. Ini posisi nasab. Marartu bi akhika, saya jalan-jalan ketemu saudara laki-lakimu. Jadi perubahan posisi ini akan merubah status. Tapi wanak sufi hadzal akhiri ahsanu. Selain akun, kemudian ada kamu, ya. Kamu ka, kami, ya. Seperti itu. Kemudian hanu. Hanu ini kalau domah hanuka, nasab hanaka, kalau jar hanika. Ya, hanika. Nah, ini disebut sebagai asmaul sitah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Namanya asmaul sitah. I'rabnya seperti tadi itu. Wa fi abin wa taliyaihi yanduru wa qasruha min naksihina asharu. Kalau lafadz hanu ya, itu an-naksu. Lebih baik. Naksu itu artinya di i'rab nakes gitu ya. Ya, jadi di i'rab pakai harokat saja. Hanu di i'rab pakai harokat saja, tidak pakai wawu. Ada memang yang seperti itu gitu ya. Wa fi abin wa taliyaihi yanduru. Tapi kalau untuk lafadz abun dan dua lafadz yang menyertainya akhun dan hamun, ini jarang kalau langsung di i'rab abun akhun hamun. Biasanya ya pakai wawu, dipasang wawu ya, atau alif atau ya. Wa qasruha min naksihina asharu. I'rab qasr ini lebih masyhur daripada i'rab nakasnya. Wa syartu zal i'rabi ayyudhafna la lil ya kaja akhu abi kadza tila. Syarat i'rab dengan 3 tanda tadi, wawu, alif, dan ya, itu adalah tidak diidhofahkan ya kepada ya mutakalim. Ya mutakalim itu yang artinya saya. Ya. Misalnya abi, bapak saya. Abi. Nah, ya yang ada di akhir ini namanya ya mutakalim ya. Ya mutakalim. Artinya saya. Abi artinya bapak saya. Akhi, saudara saya. Ukhti, saudara perempuan saya. Jadi kalau di Indonesia, semua orang ini kan bacanya itu di kasroh semuanya. Akhi, antum mau kemana? Harusnya kalau ikut kaidah bahasa Arab ya beda-beda. Nah, akhi, kalau bacanya selalu seperti itu, mungkin maksudnya adalah saudara saya gitu ya. Di akhirnya ada ya mutakalimnya. Ukhti, saudara saya ya. Abi, bapak saya. Nah, kalau diidhofahkan dengan ya mutakalim ini ya, maka i'rabnya menjadi tidak kelihatan ya, tidak kelihatan. Contohnya, ja'akhu abika.
Ja telah datang, akhu abika, saudara ya, saudara bapakmu ya, zaktila, yang punya kemuliaan gitu ya. Oh, ini contoh yang benar, teman-teman, maksudnya. Contoh yang pakai tanda wawu, alif ya, dan ya. Ja akhu, telah datang akhu, saudara laki-laki. Ini masih pakai wawu. Abika, abika ini pakai ya dalam keadaan jar ya. Zaktila yang memiliki kemuliaan ya. Zanya pakai alif tanda nasabnya ya. Telah datang saudara bapakmu, artinya pamanmu, begitu, zaktila yang terhormat ya. Itu untuk tanda i'rab dari asmaus sittah. Nah, sekarang kita akan masuk tanda i'rab isim tasniyah atau dual ya. Tasniyah ini adalah lafadz yang berarti menunjukkan pengertian dua. Misalnya ar-rajulaini, dua lelaki, dua orang laki-laki. Imra'ataini, dua orang perempuan. Madrasataini, dua buah madrasah. Nah, lafaz-lafaz semacam ini ya, itu disebut sebagai tasniyah, isim tasniyah, atau menunjukkan arti dua. Dua laki-laki, dua perempuan, dua madrasah. Masjidani, dua masjid, ini namanya tasniyah. Nah, tanda i'rab dari isim tasniyah bil alifir fa'il mutsanna wakila idza bimutmarin mudhofan wusila. Tandailah dengan alif isim tasniyah. Ya, dan lafadz kila. Lafadz kila ini juga tandai dengan alif kalau dalam keadaan tasniyah. Idza bimutmarin mudhofan wusila. Kalau lafadz kila ini ya disambung dengan disambung dengan domir, misalnya kilahuma ya, ini pakai alif. Baik teman-teman, kita akan istirahat sebentar, nanti kita akan mulai jam 10 ya. Saya akan keluar dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.